ya. Ini nanti kita panggil Prof ya, oke. Kolaka, oke, kerjaan nganggur. Semoga cepat dapat kerjaan, amin. Hai Kak, dinas di RSUD Mitra Sehat dari Manado, luar biasa Manado sudah hadir ya. Fatmawati Jaksel, siap laksanakan. Mahasiswa Mataram, oke, jadi banyak juga nih dari luar kota ya. Dari Kolaka, dari Kalimantan Selatan, dari Mataram sudah hadir. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian dari Murnih Teguh ya, RS Murnih Teguh. Baik. Banten luar biasa, Malang, Jawa Timur sudah hadir. Mahasiswa Stikes Yogyakarta, salam untuk seluruh mahasiswa ya. Seluruh mahasiswa dari Yogyakarta. Taiwan, wah luar biasa, untuk malam ini hadir juga dari Taiwan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya hadir juga dari negara-negara yang lain ya. Ini untuk di Taiwan itu kerja di sana ya sebagai tenaga kesehatan atau seperti apa? Untuk Teh Devi Lucy ya. Madura hadir, siap. Sidoarjo hadir. UBK Bandung luar biasa ya. Ini tetanggaan kalau UBK Bandung ya. Paletehan dong. Oke, Paletehan itu Banten ya. Jerman hadir, alhamdulillah ya. Dari Taiwan sudah hadir, dari Jerman juga sudah hadir. Alhamdulillah bergabung malam ini. Kalau di waktu Indonesia itu sekarang tepat pukul 8. Kediri Jawa Timur luar biasa, Kediri. Madura, oke, hadir. Lampung juga sudah hadir. Garut, Muhammadiyah Sumbawa, Kupang, Purwodadi ya. Kemarin kita baru dari Purwodadi ya. Dari Stikes Anur kemarin. Mahasiswa UBK Bandung, luar biasa. Mahasiswa Akbid Bogor, oke. Jayapura, oke. Ini nih ya. Salah satu sobat saya dari Jayapura ya. Taiwan, alhamdulillah. Taiwan sudah hadir lagi, 2 orang ya dari Taiwan hadir malam ini. Oke, kemudian Medan, Sumatera Utara hadir juga. Medan, kemudian mahasiswa Akper mana ya? Dari Panti Mas, oke. Sip, selamat sukses. Salam untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada di Taiwan ya ini. Oke, selamat bergabung. Bagaimana nih kabarnya nih? Luar biasa. Ya, seperti biasanya kita meluangkan waktunya untuk berbincang, ngobrol santai dengan teman-teman sejawat. Ya, persiapan untuk mengisi kegiatan training, kemudian diskusi sehat bersama para mahasiswa ya. Terutama di IG yang luar biasa ini nih ya, perawat hebat nih, mantul loh ya. Mantap betul. Betul sekali. Insya Allah doanya buat dari teman-teman semuanya ya. Siap, 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 berbagi pengalaman lah ya. Oke, terima kasih nih Mas Devi sudah bisa join di acara. Harusnya ngopi santai ya, tapi karena kita suasananya lagi pandemi gitu ya, jadi memang kita suasananya daring lah seperti ini dengan media online, dengan IG streaming atau YouTube streaming ya, mungkin tanpa mengurangi rasa niat kemudian kualitas ya. Teman-teman juga seluruh Indonesia akan bisa melihat ya diskusi bareng kita di dalam
tadi, yaitu tentang hipnoterapi nih, dilihat dari sisi kacamata medis kayaknya ya. Oke, Bang Divi nih, enaknya kayaknya karena ini tidak terlalu formal kegiatan ini, kita lebih sharing ya. Jadi teman-teman, sahabat ya, perawat Indonesia ya, yang bergabung di Perawat Hebat, saya tadi sudah dikenalkan oleh teman sejawat kita nih. Mas Divi ini luar biasa ya. Beliau sebagai nursepreneur ya, nursepreneur yang memang mempunyai jiwa semangat yang luar biasa untuk mengembangkan potensi-potensi perawat ya seluruh Indonesia nih. Kalau saya lihat jejak rekam medisnya, wah bukan rekam medisnya ya, rekam hidupnya itu, masya Allah nih ya. Beliau sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan training ya, khususnya nih ya, yaitu apa nih Mas ya yang lagi digarap ya, ACLS ya. PTCLS ya yang bekerja sama dengan PT Pro Emergency ya yang luar biasa. Kemudian saya lihat juga beliau ya dengan kegiatan-kegiatan pengembangan di dalam K3 juga ya. Kemudian luar biasa sekali nih. Bahkan teman-teman perawat hebat itu kayaknya memang juga mengundang nih para narasumber-narasumber yang terkenal ya. Dan mudah-mudahan kita bagian dari itu semua. Oke, teman-teman sahabat IG ini di Perawat Hebat ya. Sebetulnya ini berbeda acaranya dengan kegiatan Zoominar atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Zoom atau lewat MS Team ya. Karena ini sifatnya kita nobar dan ngobrol santai ya. Makanya saya bilang ngobras aja deh gitu ya tentang manfaat hipnoterapi. Nah, saya ingin memperkenalkan ya tadi saya sebagai salah satu punya wadah organisasi ya di hipnoterapi, dan saat ini hipnoterapi ini sudah punya wadah ya, karena ini adalah untuk multi profesional ya atau profesi yang memang tidak hanya untuk perawat saja. Di dalam Prahipti itu perkumpulan para hipnoterapis Indonesia yang dimana diketahui oleh Bang Sidney ya, kemudian Bang Ferdinand, Bang Juli, itu beliau adalah master-master kami yang sering di pusat ngumpul bareng gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman yang sering melihat di OVJ dengan Bang Ferdinand ya, mungkin kita juga sering ngumpul bareng dengan Bang Juli sebagai ketua IBH-nya ya, presidium, dan kami saat ini memang terlibat untuk memberikan bahwa pemaparan, pemahaman, penataan terhadap profesi-profesi hipnoterapi yang di dalamnya memang ada profesi perawat, ada dokter pun ya, semua jurusan ya, ada dokter spesialis ya yang memang ada spesialis jiwa, kemudian psikolog, kemudian apalagi nih bidan ya, kemudian bahkan profesi-profesi umum ya Pak ya, jadi ada non medis ya, ada dari IT, komputer, kemudian ada dari manajemen. Hampir semua profesi itu ada di dalam Prahipti, sehingga Prahipti ini adalah merupakan peluang yang sangat luas dan bebas sekali ya di dalam pengembangan profesi baru. Apalagi di era pandemi nih Bang, perlu sekali orang bisa mengenal hipnoterapi dalam salah satu usaha untuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan kecemasan atau tingkat depresi yang mungkin sampai saat ini ya. Oke, Bang, kita ngobrol santai aja ya, ngobrol santai aja tentang hipnoterapi nih, tentang hipnoterapi. Jadi kalau kita lihat bahwa teman-teman semua ya, hipnoterapi ini merupakan basicnya memang dari ilmu hipnotis, dari hipnohipnotis yang memang ini digunakan secara ilmu kemanfaatannya, karena kita menggunakan adalah gelombang alam bawah sadarnya nih Bang ya, di mana manusia ini kan dibekali yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar ya. Nah, setiap orang ya memiliki kurang lebih di dalam alam bawah sadarnya itu 85% ya. Itu alam bawah sadarnya itu dibatasi oleh critical area
Nah, critical area inilah yang nanti ditembus masuk ke alam sadarnya, alam bawah sadarnya. Ya, jadi kurang lebih kita dalam hidup keseharian itu baru menggunakan alam sadar itu sekitar 15%. Nah, sementara yang 85% di alam bawah sadarnya itu, ini mempunyai kekuatan the super power mind ya. Orang bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk salah satunya dengan cara sugestif ya, relaksasi, memberikan pesan-pesan yang berhubungan dengan terapi. Nah, gelombang-gelombang otak tersebut, Bang ya, ada yang namanya gelombang alfa, delta, theta gitu ya. Nah, kalau urutan-urutannya itu memang kalau kita saat ini sedang menggunakan gelombang beta nih. Gelombang beta ini kalau kita ukur kurang lebih adalah 12 sampai 55 MHz ya. Ini bisa digunakan dalam kondisi yang terjaga, kemudian kondisi yang tegang, kemudian konsentrasi yang tinggi, kemudian aktivitas-aktivitas sehari-hari ini kita masih menggunakan gelombang beta. Nah, kemudian kalau gelombang alfa, alfa ini adalah kondisi yang terjaga, tetapi kondisinya masih santai. Kurang lebih 8 sampai 12 Hz ya untuk kondisi-kondisi yang memang digunakan untuk pemecahan masalah. Orang-orang yang suka menulis, kemudian belajar idea ya, ini masih menggunakan gelombang alfa. Nah, kemudian ada gelombang-gelombang yang lain ya, itu contohnya adalah gelombang theta dan gelombang delta. Nah, ini semakin dalam nih ya, lebih semakin dalam ya. Kalau delta ya, delta ini adalah kondisi tidak terjaga, kemudian sensor indrawinya juga di luar terputus ya. Kemudian kondisi yang seperti tidur nyenyak ya, tanpa mimpi, bahkan sampai komateus. Nah, yang kita pakai di dalam hipnoterapi ini adalah gelombang theta. Nah, theta ini mempunyai frekuensi itu 0,5 sampai 4 Hz ya, di mana kondisi ini adalah kondisi setengah terjaga, kemudian sangat santai, rileks dalam kondisi yang mengantuk, dan ini biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi untuk meditasi, kemudian untuk mental imagery di dalam konsep pemberian sugestif ya. Nah, jadi alfa, dan theta ini jadi setiap orang mempunyai yang namanya deep relaxation ya. Jadi di dalam pemberian sugestif itu nanti ada yang namanya relaksasi progresif. Jadi pelan-pelan klien kita akan ajak untuk relaksasi, bahwa dengan relaksasi itulah maka akan mulai memasuki alam bawah sadarnya dengan sugestif-sugestif yang bisa kita berikan, dan tentunya apapun yang kita berikan ya itu memberikan pesan-pesan yang singkat dan bisa diterima oleh otak tersebut ya. Nah, Bang Divi, saya ingin menyampaikan pada sahabat-sahabat IG semuanya ya, bahwa kalau ada persepsi tentang hipnotis, wah ini kira-kira berbahaya nggak ya Bang gitu ya. Ya, sebetulnya kalau kita ingin lihat bahwa hipnotis itu ya dilihat dari sisi manfaatnya, ini luar biasa ya, luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan alam bawah sadar yang 85% untuk kebaikan, Bang. Ya, maka nanti manfaatnya banyak sekali ya. Ada digunakan untuk meningkatkan konsentrasi anak belajar, ada yang digunakan untuk terapi fobia. Ya, ada yang digunakan untuk terapi trauma masa lalu, ya, yang punya pernah putus pacar atau mau menikah gagal gitu kan. Biasanya klien ada yang memang rasa traumatik tersebut ya, hadir dalam terapi sesi konsultasi untuk mengikuti sesi ya. Jadi ingin memperbaiki kehidupannya yang mungkin pernah punya trauma yang tersendiri ya. Dan juga lagi kalau dari sisi medis ini bisa digunakan untuk hypnopain. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri atau mengontrolnya rasa nyeri ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang kronik. Ya, pasien kronik contohnya adalah cancer, kemudian kita bisa gunakan untuk anestesi yang sifatnya misalkan mau tindakan sirkumsisi atau pembedahan minor ya. Ini bisa digunakan dari pen. Nah, kemudian Bang, ini sedikit cerita saja ya. Kemarin di
studi riset saya di pengambilan S2 Magister Keperawatan di Fakultas Muhammadiyah Jakarta, saya juga melakukan suatu riset nih, penelitian tentang the effect of hypnotherapy ya for decrease anxiety ya pada pasien-pasien dengan ODA, yaitu orang dengan HIV/AIDS ya, karena memang di sana dengan cemas dan depresi pada pasien ODA itu tinggi. Nah, saya gunakan sebuah pendekatan dengan teori ya, kemudian kami lakukan suatu studi pemberian terapi tersebut, dan alhamdulillah memang secara hasil riset menunjukkan bahwa hal tersebut ada penurunan tingkat kecemasan dan depresi pada pasien dengan ODA. Ini luar biasa ya, dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman perawat semua nih ya, bahwa tidak cukup perawat itu hanya belajar ya terapi-terapi yang medis yang berhubungan dengan perawatan mandiri atau berkolaborasi, namun kita bisa menggunakan yang namanya terapi komplementer. Salah satunya adalah hipnoterapi, dan kalian semua teman-teman sahabat IGD Perawat Hebat ini wajib memiliki ilmu ini ya. Nah, nanti bisa nih kita kerjasama nih Bang Divi untuk mengadakan suatu pelatihan kali ya, untuk pengembangan supaya banyak nih perawat-perawat kita yang mampu melakukan teknik komunikasi dengan dasar hipnoterapi dan NLP. Barangkali itu untuk bisa memberikan suggest atau sugesti kepada pasien ya, tidak harus selalu dengan pemberian obat-obatan. Untuk meyakinkan dalam sebuah komunikasi, kita bisa menggunakan komunikasi yang terapeutik ya. Bang Divi, kita punya waktu berapa lama nih kita ngobrol begini ya? Oke, santai aja ya. Betul, betul sekali, betul sekali, betul sekali. Oke, siap, siap, siap. Oke ya. Jadi kita diskusinya di sini diskusi santai aja, karena memang kita tidak menyiapkan media untuk presentasi. Barangkali mungkin teman-teman ada yang punya masalah yang berhubungan dengan untuk terapi brain sugesti, ya bolehlah kita langsung berinteraksi. Mungkin ada waktu bisa meet up untuk melakukan sesi terapi. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat semua nih Bang Divi ya. Ya, jadi hipnoterapi ini bisa dilakukan dalam kondisi sehari-hari sebetulnya tanpa kita sadari nih Bang ya. Jadi kalau teman-teman melihat hipnotis di media TV, di acara hiburan ya, di acara hiburan itu sering melihat kayak semacam pasien ditidurkan, kemudian ditanya-tanya tuh rahasia-rahasianya ya. Kemudian ditanya lagi mengenai kebongkaran atau yang berhubungan dengan kejelekannya. Itu sehingga itu menimbulkan paradigma atau persepsi yang sebetulnya ini tidak benar ya, tidak benar. Jadi ini hal yang sangat perlu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa terapi hipnoterapi ini adalah terapi sugesti positif yang bisa ambil manfaatnya yang luar biasa. Tanpa adanya suatu persetujuan dari klien untuk membongkar atau membuat pertanyaan, maka rahasia itu tidak akan terbongkar. Ya, maka di awal yang namanya tahapan-tahapan dalam hipnoterapi itu ya, ingat ya sekali lagi bahwa di sini ada saya menggunakan terapi, bukan hipnotis. Hipnoterapi artinya memang dari sisi manfaat, dari segi medisnya ya, yaitu kesehatan jiwanya, ini mempengaruhi bahkan sampai ke kesehatan fisik. Ya, memang kalau memang penyebabnya dari pikiran. Contoh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan menstruasi ya. Menstruasi yang tidak lancar memang penyebabnya karena hormonal. Nah, penyebabnya adalah karena memang yaitu stres yang berlebihan. Nah, kita bisa tuh melakukan terapi-terapi bukan melancarkan haidnya, tetapi mengobati
kecemasannya, sehingga akan mempengaruhi pola hormonalnya. Eh, literasi lain yang bisa kita ambil juga adalah tentang studi. Contoh saja nih Bang ya, ini kan malam apa nih? Malam Ahad ya. Malam Senin ya. Malam Senin ini contoh saja nih, buat yang teman-teman atau siapa yang punya masalah di dalam hubungan seksual, misalkan Edi nih ya. Edi itu ada beberapa artikel yang menjelaskan tentang riset bahwa hipnoterapi ini bermanfaat di dalam ejakulasi dini Bang ya. Bukan berarti kita ngobatin ejakulasinya ya, tetapi kalau kita lihat memang beberapa orang, terutama pasutri baru ya, yang memang belum siap untuk menerima secara psikologis, masih ketakutan, masih cemas, ya ketika melakukan hubungan intim atau apa, maka tidak bisa mengontrol rasa cemas, sehingga ini bisa mempengaruhi tadi ya yang namanya ED. Tetapi secara fisiologis ya, artinya memang ini penyebabnya karena kecemasan. Tetapi kalau sifatnya patologis karena memang adanya penyakit diabetes atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf sensorik tulang belakang lah, ini tentunya harus berkolaborasi atau dengan terapi-terapi lain. Gitu Bang ya. Nah, sebetulnya sangat luas sekali. Bahkan kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya, hipnoterapi ini tanpa disadari ya, ini sudah masuk ke ranah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih ya, teman-teman kalau yang melihat video nih drakor ya, drama Korea Bang ya. Drama Korea itu sampai menangis, sampai menyiapkan tisu banyak, sampai nggak rela, sampai marah-marah, sampai waduh luar biasa. Itu sebetulnya kalau kita lihat ini adalah suatu kondisi hipnosis ya, mempengaruhi terhadap suasana tersebut ya. Contoh lain apa nih? Meditasi, membaca buku, mendengarkan musik ya, kemudian berimajinasi, berfantasi. Ini semua adalah adalah kondisi hipnosis ya, kondisi hipnosis. Nah, tapi di sini Bang, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ada beberapa memang pertunjukan-pertunjukan hipnotis ya yang namanya hypnostage ya. Hypnostage itu teman-teman bisa lihat di YouTube atau di permainan-permainan ya, di mana orang dengan mudahnya dihipnotis. Kemudian itu yang namanya hipnotis panggung ya. Memang kita sudah setting ya. Mungkin beberapa teman bisa follow deh YouTube saya ya. Bisa kita lakukan hipnoterapi massal ya, atau melakukan yang namanya body catalepsy ya, atau rigid catalepsy itu, atau penguncian-penguncian sederhana. Itu karena apa? Karena kita yang namanya main sugesti, yaitu memberikan tes sugestivitas yang dilakukan kepada klien-klien tersebut. Dan harapannya adalah nanti teman-teman bisa mengukur seberapa kemudahan seseorang tersebut bisa kita lakukan hipnotis ya. Apakah dia masuk kelompok ringan, sedang, dan berat. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi nih Bang ya, siap? Ya, yang saya ingin, oke. Oh, oke. Ya, siap. Oke, teman-teman semuanya yang luar biasa ya. Ingat ya bahwa saya akan menjelaskan dari sisi secara ilmiah, medis, bahkan tentunya keilmuan ya. Karena hipnoterapi ini adalah dasarnya adalah ilmu komunikasi, Bapak Ibu ya. Ilmu komunikasi yang digunakan untuk melakukan terapi sugestivitas atau terapi sugesti untuk merubah mind atau feel-nya ya. Sekali lagi mind or feel-nya ya. Jadi
kalau teman-teman yang penasaran, bisa nggak sih merubah fisik? Misalkan berat badan saya besar nih, saya ingin hipnotis ya supaya badan saya langsing ya. Antara mind, jiwa, ya antara pikiran dengan fisik itu akan berbeda. Ya, ketika saya lakukan hipnotis kepada orang atau klien tersebut dengan dalam waktu seketika dia akan merasa bahwa dirinya kurus, merasa. Tetapi secara bentuk badan mungkin akan sama. Tetapi kita dengan teknik lain ya, Bang, yang namanya hypnodiet nih ya. Hypnodiet itu untuk kita melakukan terapi sugesti supaya dia memperbaiki pola hidupnya dengan cara apa? Yaitu memperbaiki pola konsumsi, kemudian diet karbo, kemudian pola makan, diet kenyang, dan ini yang digunakan sehingga atau juga kita kembangkan dengan untuk semangat untuk berolahraga. Nah, sehingga orang tersebut tidak langsung jatuh ke berat badan yang turun, tetapi efek dari pola-pola tersebut yang kita atur, berat badannya turun. Dan ini kita sering lihat beberapa para pakar ya di diet dengan hipnosis, contoh saja adalah Dewi Hages, dia adalah sebagai pelopornya, dia melakukan suatu terapi pada dirinya dan alhamdulillah banyak keberhasilan yang di diri. Atau ada yang ingin memang sengaja ingin menaikin berat badannya dengan cara meningkatkan asupan makan sayur atau buah-buahan atau makan makanan karbo. Oke, itu Bang. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi saya jawab, ya Anda tanyakan. Nah, terkait dengan COVID nih. Saya pernah mengisi seminar di Kalimantan Utara, ya di Kalimantan Utara terkait yaitu pada masa pandemi, bagaimana pengaruh hipnoterapi di masa pandemi. Nah, teman-teman yang tadi bertanya, ya Anda mungkin bisa mengkorelasikan bahwa penyebab terjadinya ya adanya penyakit infeksi pada penurunan daya penyakit imunitas ya, salah satunya adalah masa pandemi COVID ini adalah satu, yaitu adanya persepsi terhadap suatu penyakit tersebut. Kalau Anda berpikir tentang penyakit itu semakin akan mengancam, bahkan akan mengenai diri Anda, maka Anda akan siap-siap itu akan terjadi pada diri Anda. Jadi banyak-banyaklah berpositif thinking, insya Allah sehat. Ya, bukan berarti Anda meyakini saya tidak terkena COVID, tetapi Anda punya feeling good untuk mengatakan bahwa saya sehat. Saya terbebas dari COVID. Nah, yang kedua adalah maintenance stress ya. Jadi stres ini berpengaruh besar terhadap daya imunitas ya. Nah, yang kami sampaikan di sini, ketika Anda terhindar dari stres, maka kehidupan Anda akan jauh lebih nyaman, lebih rileks, aliran darahnya pun akan lebih bisa mengalir ya ke seluruh tubuh bahkan sampai ke tingkat-tingkat sel, ya gitu kan. Nah, kemudian disitulah terbentuk suatu sistem imun ya, terutama di sistem hormonnya ya. Hormon-hormon ini akan berpengaruh. Salah satunya adalah hormon bahagia, endorfin ya, hormon morfin. Itu semua berpengaruh terhadap stimulasi-stimulasi dari efek relaksasi tersebut. Nah, pada pasien-pasien COVID ya, baik yang terkonfirmasi atau yang fobia COVID. Nah, bayangin Bang, belum sakit aja udah fobia ya. Ini saya katakan ya, buat teman-teman nggak usah khawatir. Enjoy with your life ya, sangat nikmati hidup ini dengan kebahagiaan ya. Kalau Anda artinya memang harus terkena COVID selama tidak ada keluhan yang ya, Anda cukup isoman, cukup istirahat, berbanyak doa, olahraga, konsumsi vitamin, dan tetap jalankan protokol 4M. 4M atau 4W nih, boleh aja. Nah, hipnoterapi bagaimana manfaatnya nih Bang ya, hipnoterapi ini ya. Jadi kalau ada pasien traumatik, nah kita lihat nih dari mana nih. Ada beberapa klien yang memang berkonsultasi setelah sembuh dari COVID, tetapi pasien tersebut tidak, artinya memang sangat merekam sekali dengan sakit tersebut ya, sehingga dia tidak berani keluar rumah, selalu menggunakan masker dimanapun tempat, padahal sudah di rumah sendiri nih ya, di rumah sendiri ya kan, kemudian bahkan barangkali tidurnya sudah pakai masker nih ya. Dan ini harus diperbaiki ya. Kapan teman-teman harus menggunakan masker, misalkan nih seperti saya seperti ini nih Bang, saya perlu pakai masker, barangkali teman-teman wah netizen bertanya nih, Pak Sugi nggak pakai masker nih, gimana ya, orang saya sendiri kok ngapain pakai masker ya. Makanya
makanya kalau update status ya lihat-lihat ya, bijak mengkomentari gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau Bang Divi pakai masker mungkin di dalam lingkungan yang ramai atau sebelahnya lagi ada yang kurang sehat. Nah, itu wajib ya. Itu harus dipertimbangkan. Nah, itu Bang. Nah, jadi itu mempengaruhi terhadap pola stres. Stres akan mempengaruhi terhadap humoral, mempengaruhi juga terhadap tingkat pembuluh darah. Kalau orang stres itu mempengaruhi yang namanya pembuluh darahnya, terutama nih perawat-perawat harus tahu yang namanya vasokonstriksi. Pembuluh darahnya menjadi vasokonstriksi, tegang, bahkan bisa menyebabkan tekanan darahnya meningkat, denyut jantungnya meningkat. Kehidupan ini terasa sepertinya sempit ya, kurang menikmati, sehingga kalimat syukur itu mungkin jauh. Makanya nikmatilah hidup ini penuh dengan kebahagiaan gitu kan, life is enjoy ya, sehingga kita menikmati. Walaupun mungkin saya pribadi juga barangkali ya namanya suatu feel atau moodnya itu pasti berpengaruh, dan kita berusaha untuk tetap senyum menghadapi segala cobaan apapun, terutama negara Indonesia yang sedang sakit atau dunia. Nah, terus kalau tadi tuh Bang, kaitannya dengan oksigenasi saturasi bagaimana? Bisa nggak sih cemas bisa mempengaruhi oksigenasi saturasi? Kalau saya lihat di beberapa literasi kayaknya kecil ya. Jadi oksigen itu berpengaruh karena salah satunya kandungan oksigen yang dihirup itu rendah. Ya, mungkin sedang tinggal di dataran tinggi, kandungan oksigennya rendah, wajar dong ya oksigennya rendah. Atau di ruangan yang kedap, yang rame, ya misalkan di pasar karena oksigennya sedikit, itu wajar. Ya, jadi penyebab oksigen rendah itu satu, kandungannya oksigen yang rendah, yang kedua memang jalannya sempit ya, entah itu sumbatan. Kemudian bisa juga karena ada penyakit pada saat pertukaran oksigen atau transport oksigennya Bang ya. Entah itu si hemoglobin atau si plasmanya yang berpengaruh. Contoh pada pasien anemia itu kan juga HB-nya rendah, oksigennya rendah ya. Jadi saya menyimpulkan secara keilmuan kayaknya sulit ya kalau cemas menghubungkan dengan adanya penurunan kadar oksigen. Gitu ya Bang? Semakin hangat kayaknya nih kita diskusi ya. Siap. Oke. Siap, siap. Buat teman-teman silakan follow ya, teman-teman nih yang sudah digabung di Perawat Hebat ya, Instagram kita ya, dan YouTube nih tentunya ya Bang ya, supaya supaya update nih. Siapa tahu saya bisa mampir ke tempat teman-teman yang bisa join di malam hari ini nih. Insya Allah Bang ya. Ya walaupun mungkin kontennya gado-gado masih ya, karena di sini saya sebagai hipnoterapis kadang juga memang kegiatan lain adalah yaitu di pelatihan nih ya, training kardiovaskuler ya, memang masih masih bumbunya masih rame-rame lah, tapi ya untuk dokumentasi pribadi insya Allah lebih bermanfaat ya. Itu dia, cocok sekali Bang ya. Ya. Ya, silakan lah tutorial online itu namanya, pembelajaran tutorial online. Ya, gini, Mbak Miftah dan siapa tadi yang bertanya. Jadi gangguan jiwa itu ya, kalau dari definisi sehat itu kan
gangguan biopsikososial kultural itulah ya. Itu sudah mempengaruhi definisi sehat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya bahwa kalau gangguan jiwa atau stres saja sudah dikatakan sakit itu ya. Nah, bahwa manusia itu sebenarnya mempunyai yang namanya local general adaptation atau general adaptasi syndrome ya, artinya memang punya mekanisme coping di dalam penyelesaian masalah ya, artinya tidak harus berkonsultasi, tidak harus melalui hipnoterapi atau melakukan tindakan-tindakan lain, karena itu tadi Local Adaptasi Syndrome (LAS atau GAS) itu sendiri sebetulnya sudah ada di dalam pikiran atau tubuh orang masing-masing. Bagaimana cara defect mechanism atau dalam pertandingan dalam penyelesaian masalah. Ada yang bercerita, curhat sama teman dekatnya, selesai itu masalahnya. Atau ada memproyeksikan dengan cara mencari problem solvingnya dengan cara misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara tutorial atau percobaan. Nah, itu lebih baik lagi ya. Ada juga yang memang harus ketemu langsung. Kalau saya difitnah, misalnya saya diomongin dari belakang, wah daripada saya ngerundel misalkan di belakang, saya lebih baik ketemu aja deh, saya temuin orangnya. Nah, itu merupakan ada. Kan teman-teman sudah belajar ya, teman-teman perawat hebat itu ada yang namanya substitusi, proyeksi, distraksi. Itu kan merupakan bagian defect mechanism. Nah, ketika LAS-GAS itu bisa mengadaptasi ya orang tersebut dalam kondisi sehat. Tapi ketika dia tidak mampu, ya pastinya akan sakit gitu kan gitu ya Bang ya. Kalau kita ingat teori banget loh dulu banget ya. Ini saya juga masih meraba-raba nih. Tahun zaman berapa nih saya belajar gituan ya. Wah, ini konsep perawat banget tuh ya, menjawab sebuah keilmuan alam pikiran kemudian dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang saat ini berkembang ya, itu. Kayak Bang itu ya. Betul, betul ya. Jadi memang ya feel and positive thinking ya. Feeling good and positive thinking ya. Jadi dan tambahin satu lagi tuh, selalu bersyukur Bang. Kadangkala kita selalu berpikir positif tetapi rasa bersyukur kita itu kurang. Jadi selalu mengatakan kok diri saya begini terus ya. Mungkin saya pribadi secara manusia yang biasa, yang lemah ya pasti manusia itu punya rasa seperti itu. Tetapi kita bisa memaknai hal tersebut ya supaya tidak over ya, tidak over itu ya supaya tadi overtaking ya, jadi kalau bahasanya baper lah ya, baper wajar tapi kalau baper berlebihan ya sangat jadi tidak wajar gitu ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih Bang? Tadi kayaknya itu saya lihat ada banyak-banyak pertanyaan tuh, saya sedikit ngintip nih ya di sini ya. Ada yang Prof, bisa nggak sih hipnoterapi lewat belajar tutorial gitu kan, lewat YouTube? Kemudian ada juga nih, Prof, apakah orang merokok bisa berhenti merokok dengan hipnoterapi? Wah, itu tuh Bang. Oh, banyak sekali ya. Saya mohon maaf, saya tidak begitu mengikuti pertanyaannya ya. Jadi yang mana nih yang harus saya jawab dulu nih Bang? Oke, baik. Baik Bang Divi, terima kasih. Jadi gini, sahabat-sahabat perawat hebat semua ya, saya harus menjelaskan kapan seseorang bisa dilakukan hipnoterapi supaya
persepsi tentang wah hipnotis itu bisa untuk semua orang, kemudian untuk bisa dalam semua kondisi. Kakek saya mau bunuh diri kemudian bisa dihipnotis karena gara-gara mau nikah nggak boleh sama cucunya tuh. Wah, ya nggak gawat juga ya. Wah, ini bisa 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 kita eh, bisa kita harus sampaikan dulu nih. Oke, teman-teman yang harus dipahami adalah ya ini untuk semua kasus. Jadi kapanpun kita mau melakukan hipnoterapi itu yang pertama adalah pasiennya kompos mentis ya bang ya harus sadar penuh sadar penuh ya bisa diajak komunikasi satu bahasa. Misal nih, aneh orang Indonesia ya, negara Indonesia pastinya semua orang bisa bahasa Indonesia ya. Dan tingkat pendidikan itu mempengaruhi. Misalkan saya menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin tidak familiar ya. Contohnya apa ya? Kita gunakan tarik nafas dalam, relaksasi, ya konsentrasi, fokus ya kan. Kalau orang orang tidak biasa dengan kalimat itu dia mikir kira-kira apa ini ya maksud dan artinya itu sulit buat mereka. Ini harus dikaji dulu tingkat pendidikan dan pemahaman kemampuan bahasa. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya tidak mempunyai cacat indera ya salah satunya adalah proses berpikirnya dulu deh ya. Dia mampu melakukan berpikir secara sehat ya. Kemudian tidak ada gangguan pendengaran, ya, gangguan pendengaran. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan sugesti-sugesti dari pendengarannya, ya, perintah-perintah sederhana. Kemudian usia, bang, ya, usia ini secara eh, teorinya bahwa ketika anak ini dimulai dari anak ya, walaupun proses hipnosis itu berawal dari masa kandungan ya. Karena masa kandungan itu bisa juga mempengaruhi terhadap pola kognisinya. Nah, ini kalau kita mau melakukan direct suggestion, memberikan pesan bahwa anak tersebut sudah mampu berbahasa Indonesia. Artinya memang bukan bahasa Indonesia, apapun yang anak-anak ketahui ya, maka kita akan mengikuti bahasa anak. Dia sudah bisa menerima pesan sampai dengan usia lanjut ya, usia lanjut yang tadi syaratnya komposmetis, kemudian sadar penuh, mampu menerima bahasa, tidak ada gangguan indera, dan mampu mengikuti perintah. Ya, nah ini yang mampu mengikuti perintah itu secara penuh dia harus ikhlas. Jadi kalau ada orang mau dihipnoterapi, dirinya tidak tahu, bahkan dijebak misalkan itu ya akan sulit untuk memberikan sugesti. Maka dari awal harus jika ada komitmen ya bahwa Anda datang ke tempat saya untuk mau dilakukan suatu perubahan terhadap tujuan hidupnya, misalkan rasa fobia takut terhadap sesuatu, apakah Anda bersedia? Ya kalau dia udah datang biasanya sudah tahu, tapi kalau kita menghampiri oleh karena keinginan orang tuanya, nah ini yang tentunya harus kita luruskan niatnya karena tidak semudah kita memberikan pendekatan dulu karena bagaimanapun ilmu komunikasi, pengenalan diri, rasa trust ya kepercayaan baru sesi terapi bang. Jadi nggak bisa kita seorang hipnoterapi profesional ini langsung datang tiba-tiba langsung ditepok pundaknya berusaha tidur, itu nggak semudah itu kecuali kalau kita memang sudah melakukan beberapa telaah-telaah terlebih dahulu. Nah teman-teman silakan bisa lihat di YouTube saya ya bagaimana seseorang bisa dilakukan hipnoterapi dengan cara cepat ya bahkan hitungan menit ya bisa berubah terhadap sugesti yang atau keinginan-keinginan yang diinginkan. Gitu, Bang. Nah, makanya usia ini berpengaruh, Bang. Jadi anak-anak, dewasa, remaja, usia lanjut ini akan mempengaruhi. Nah, memang usia yang paling tepat untuk dilakukan hipnoterapi adalah usia remaja nih. Wah, usia remaja nih, anak-anak SMP, SMA yang gallowersnya tinggi. Nah, ini cocok nih ya untuk subjek di dalam hipnoterapi. Kalau sudah lansia, sudah mengalami penurunan fungsi degeneratif, tentunya akan mengalami kesulitan dalam pola komunikasi dan bahasa. Gitu, Bang. Betul, betul, betul. Ya,
Iya, sekarang kakek nenek opung ya itu banyak main Instagram bang untuk mengaktualisasi dirinya ya, nggak. Sekarang dunia tanpa batas dalam genggaman kok. Ya, ya nggak apa-apa karena memang untuk klien hipnoterapi itu yang harus kita pegang adalah yaitu namanya prinsip konfidensialnya bang ya, jadi kerahasiaannya. Memang tidak semua orang itu bisa mampu untuk menceritakan masalah-masalahnya, dan memang kita sebagai seorang hipnoterapis ya, memang di dalam kode etiknya harus bisa menjaga kerahasiaan klien. Bahkan untuk mengambil gambar dokumentasi ini harus seizin klien, apalagi kalau untuk publikasi ya, itu semua harus ada inform konsennya. Dan untuk ruangan itu memang ya, kalau kita mau menjadi buka klinik hipnoterapi itu tidak semua mudah misalkan dilakukan di semua tempat ya. Baiknya yang terstandar, mempunyai suasana ruangan yang mendukung, kemudian tata lampu pencahayaan, suasana lingkungan yang nyaman, tenang, bahkan untuk comfort, untuk tempat duduknya atau tiduran sandarnya itu memang betul-betul extra comfort ya, karena akan mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kualitas relaksasinya, apalagi dengan musik oriental, atau mungkin ada juga yang bisa menggunakan murotal-murotal, dia akan lebih ingat dengan Tuhannya ya, kemudian suasana alam dia akan lebih menyatu. Ini tergantung dari basicnya bang, jadi memang kita harus kaji dulu Anda suka musik apa ya. Kalau Anda suka musik jazz, saya kasih rock ya nggak masuk ya. Tapi kalau dia suka orangnya natural ya, oriental, kasih musik-musik klasik, mungkin dia akan masuk dalam suasana deep sleep-nya. Nah, ini harus dikaji lebih awal. Nah, kita sebagai seorang hipnoterapis harus multi talent nih, Bang. Nah, memang persiapan-persiapannya harus harus banyak ya, gitu. Oke, Bang, saya ingin menjawab tadi kalau memang misalkan ada teman-teman yang ingin belajar lewat hipnoterapi lewat YouTube ya. Silakan aja untuk adik-adik atau teman-teman perawat, perawat sejawat yang ingin belajar hipnotis ya. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang Anda lakukan ya, ini adalah konsep dasar pembelajaran, itu harus ada gurunya ya, atau ada orang masternya ya, sehingga nanti Anda bisa diarahkan ya, supaya akan lebih mudah ya. Kalau Anda belajar lewat tutorial ya barangkali bisa secara autodidak. Tetapi untuk bimbingan dan segalanya itu akan secara kemampuan pastinya akan berbeda. Jadi teman-teman yang ingin ikut pelatihan secara privat atau mungkin berkelompok lah ya, bisa silahkan bisa hubungi saya atau Mas Divi untuk kegiatan-kegiatan ya. Apalagi sekarang nih peluang-peluang perawat untuk melakukan terapi komplementer ini besar ya Bang. Apalagi kalau kita niatnya sudah bisa membantu orang lain nih. Kalau kalau saya sih pribadi dari awal memang saya niatkan untuk membantu ya, membantu klien-klien kita dari sisi psikologis yang memang selama ini mungkin ada suatu permasalahan atau permasalahan dalam hidupnya yang memang ketika diobatin dengan obat oral atau pil tuh nggak ada bang ya. Orang fobia mau dikasih obat yang vitamin apapun nggak bisa, atau antibiotik, tetapi dengan one touch, ingat ya bang, one touch, dengan hipnoterapi, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhannya, insya Allah ya. Itu semua tergantung dari klien ya. Sekali lagi, itu semua tergantung dari kliennya. Oke bang, apalagi nih bang? Wah, semakin hangat kayaknya nih, luar biasa ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Ya, silakan. Ah, oke, baik teman.
teman-teman yang ingin melihat tutorial hipnoterapi pada merokok, silahkan lihat di YouTube saya. Saya pernah bikin suatu terapi pada merokok tuh ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Hipnoterapi merokoknya. Ya, jadi nanti teman-teman ya, jadi intinya adalah ketika orang tersebut sudah meniatkan sekali untuk berhenti merokok, maka dengan mudahnya seorang terapis untuk melakukan pengobatan atau terapi tersebut. Ingat bahwa berhenti merokok itu diawali dari si klien. Ya, kalau ada orang yang belum mau berhenti merokok kemudian dipaksa seperti pasal yang tadi saya sampaikan, maka akan percuma mau dengan hipnoterapi dengan siapapun. Kalaupun bisa, itu efeknya hanya sebentar karena tidak ada niat yang tulus dan ikhlas. Jadi yang teman-teman harus pahami bahwa hipnoterapi adalah terapi sugestif, terapi komunikasi yang berawal dari niat yang ikhlas dari hati si klien ini untuk merubah kehidupannya. Entah itu tentang traumatik, entah itu merokok atau berhubungan dengan feel yang lain ya. Ini harus diawali. Makanya saya sampaikan di sebelum proses awal, apakah Anda bersedia untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan Anda, salah satunya berhenti merokok. Nah, ini harus Anda terima dulu. Kalau dia bilang, saya tidak bisa karena saya dipiksa dan saya masih menikmati rokok, ya sudah pulang saja, nggak usah ikut hipnoterapi. Karena percuma, mau berapa sesi pun kalau dia belum, nggak apa. Kecuali kalau itu tadi hypnostage ya. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat, wah merokok sebentar kemudian dibikin pahit, kemudian dibikin rasa terbakar, ya itu hanya sekedar efek yang ini, karena nyatanya di dalam kehidupan ading kalau yang doyan rokok itu kan rokok itu enak gitu ya. Tetapi kalau dia sadar kita melakukan hipnoterapi dengan sugesti secara kesehatan bahwa merokok itu adalah mengganggu kesehatan Anda, ya merokok itu akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, stroke, jantung, bahkan pembuluh darah Anda akan mengental, paru-paru Anda akan rusak ya. Mungkin kalau orang itu tersebut secara sadar ke situ, atau mungkin beban ekonomi yang selama ini mungkin berat ya, hanya dihabiskan untuk melamun dan merokok gitu ya. Udah pengangguran, merokoknya sehari 3 bungkus gitu ya. Kerjanya buruh ya, bayarannya mungkin berapa rupiah hanya untuk merokok dan merenung mencari solusi kehidupannya kali ya. Ya percuma gitu loh. Maksudnya gitu ya Bang ya. Nah, untuk tekniknya kita harus melakukan beberapa teknik dalam hipnoterapi ya. Salah satunya mungkin bisa dengan direct suggestion atau dengan cara teknik apa regresi ya, atau macam-macam lah, ada kurang lebih 12 teknik yang bisa kita lakukan ya. Tergantung dari awal mulanya dia merokok. Ada beberapa orang merokok dari awal kekecewaan juga bisa. Jadi yang diatasi adalah kekecewaan tersebut. Misalkan dulu pernah diputus pacarnya, depresi ya, kemudian dengan merokok dia merasa happy. Nah, itu bisa jadi. Setelah itu dia adiksi ya. Jadi memang sangat sangat tergantung dari penyebabnya, dan hipnoterapi itu tidak bisa sekali instan ya, teman-teman semua ya. Ada bisa yang satu kali instan, artinya memang tergantung dari sugesti Anda. Jadi ada yang memang harus 3, 4 kali, 5 kali yang memang harus baru clear semuanya. Dan itu semua tergantung dari komitmen teman-teman semua. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda dengan cara teknik yang shortcut atau bypass, hipnoterapi memang insya Allah menjadi solusi, salah satu bagian dari merefresh atau memframing kembali pikiran-pikiran Anda, terutama adalah masalah-masalah trauma. Oke, luar biasa nih kayaknya ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi mungkin, salah satu yang saling ada materi berapa lagi itu, Bang? Ya, siap. Jadi Ibu ya atau Bapak yang bertanya, jadi hipnoterapi itu pada prinsipnya buat siapapun tadi pasalnya ya. Anak ya, intinya bisa latihan fokus ya. Bisa latihan fokus ya. Kalau anaknya fokus
kemudian bisa kita lakukan tes sugestivitas mampu, insya Allah hipnoterapi menjadi solusi Ibu. Tetapi kalau anaknya hiperaktif, kemudian sulit berkonsentrasi ya, apalagi untuk anak kan bahasanya agak sulit untuk disampaikan ya. Walaupun mungkin saya adalah praktisi hitan juga ya, ada beberapa memang saya tidak bisa melakukan hipnotis ya pada anak. Karena apa? Itu tadi anak mungkin awalnya sudah ketakutan dengan yang namanya hitan ya. Pokoknya suasananya dulu dibangun trust dulu, suasana dibikin happy dulu, baru kita melakukan eksekusi untuk hipnosisnya ya Ibu ya. Kalau anak Ibu hiperaktif ya mungkin lihat dulu kemampuan fokusnya bagaimana. Kalau dia kesulitan dalam menerima bahasa kita, atau mungkin saya ajak main-main dulu, baru perkenalan dulu, bisa ya insya Allah bisa. Tetapi kalau memang misalkan anaknya menolak dari awal atau mereject ya butuh waktu. Mungkin nggak hanya 1, 2, 3 kali kunjungan ya. Dan memang untuk anak-anak yang mengalami gangguan misalkan karena penyakit hiperaktif atau kondisi lain ya, yang secara ini memang kita harus memperlakukan secara khusus, artinya memang harus ada pendekatan, perkenalan, permainan. Ya itu juga bentuk dari hipnosis. Teknik lain mungkin ibu-ibu ya, hipnotis yang sekarang sering digunakan adalah memediasi lingkungan tuh ya, dengan menonton film kartun ya. Jadi di ruang hitannya dibikin ruang kartun yang dia paling suka gitu ya. Itu suatu bentuk hipnosis, Bu. Ya, jadi kalau hipnotis bisa nggak? Ya bisa, tapi tekniknya bagaimana? Kalau mau ditidurkan seperti Anda lihat di YouTube saya, ini ya mungkin tidak semua kriteria masuk. Tetapi kalau anaknya dilihatin nonton TV, dia paling suka, nah itu udah termasuk ilmu hipnotis. Artinya memang bisa gitu loh ya, karena itu sudah definisi hipnotis gitu. Jadi bisa dikembangkan dengan modifikasi lingkungan lah atau penggunaan IT. Kalau ada yang suka main handphone game yang sampai nggak sadarkan diri gitu, ya kalau bisa sih sebaiknya hindari lah kalau anak-anak jadi gamers atau dengan gadget-gadget yang bisa merusak ya saraf-sarafnya karena ketergantungannya. Sebaiknya kita selaku orang tua mungkin harus benar-benar disiplin ya. Karena apa? Efek kecanduannya itu lebih besar bahayanya dibandingkan dengan manfaatnya. Ya. Buat teman-teman mungkin barangkali Mas Devi ya, perawat hebat seluruh Indonesia yang ingin mengadakan sesi diskusi, hipnoterapi, pelatihan, seminar, oke lah ya. Silakan kontak Mas Devi kali ya, atau bisa langsung DM ke saya. Siap untuk bisa mendatangi teman-teman semua seluruh Indonesia, bahkan sampai nanti untuk proses bimbingan-bimbingan, bahkan untuk sampai lisensi untuk ke prahiptipnya ya, karena insya Allah saya pribadi ya mempunyai sertifikasi ya sebagai hipnoterapi profesional dan instruktur yang alhamdulillah sudah diakui oleh Prahipti ya dengan trainer BNSP, sehingga lebih mudah untuk secara sertifikat bisa teman-teman untuk mengikuti ujian-ujian kompetensi. Karena sekarang ini nggak semudah ya Bang, untuk mendapatkan surat rekomendasi praktek itu harus melewati ujian ya. Kalau di perawat mungkin ujian kompetensi. Kalau di hipnotis ya, hipnoterapi itu ada yang namanya ujian sidang ya. Dan itu levelnya harus teman-teman pernah mengikuti pelatihan kurang lebih 50 jam ya, dari basic, advance, profesional, atau olah pikir yang lain, NLP dan semuanya 50 jam. Baru teman-teman bisa untuk mendaftarkan sidang. Nah, nanti dari sidang itulah nanti teman-teman bisa ada 10 kasus di dalam terapinya ya, 10 kasus nanti satu presentasi yang diajukan, dan disitulah nanti akan diuji oleh para master penguji. Jadi tidak mudah untuk teman-teman mendapatkan surat rekomendasi. Nanti baru pengajuan ke dinas kesehatan untuk penerbitan surat izin praktek, apakah layak atau tidak ya. Tapi kalau hanya sekedar hanya ingin tahu keilmuannya ya cukup, teman-teman tidak perlu sampai ke sana ya. Oke gitu ya. Semuanya saya jawab dengan insya Allah. Insya Allah ya Mas. Yang jelas permasalahannya kita tahu dulu kan. Kan harus ada pra-interaksi dulu ya. Jadi ada pra-induction namanya. Pra-induksi, induksi, sugestivitas, ya, kemudian deep sleep,
baru masuk terminasi. Deep sleep, sugesti, ada tahapan-tahapan di dalam hipnoterapi, sehingga memang teman-teman harus harus paham alur-alurnya ya. Jadi pemahaman-pemahaman hipnoterapi tentang kayak langsung tidur itu saya pikir nggak pas gitu. Betul, betul, betul. Siap. Pokoknya tema kita adalah perawat hebat, multi talent, multi produktif, nursepreneur Indonesia. Insya Allah. Intinya mah niat kita yang bermanfaat, Bang. Apapun ceritanya, profesi Anda adalah yang penting ilmu itu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat buat kemaslahatan umat, ya. Siap. Dengan senang hati terima kasih Bang Devi atas join di IG live streamingnya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh seluruh perawat Indonesia dan menjadi inspirasi baru dan kemanfaatannya. Kalau saya berharap mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang memang masih mencari ide ya, dan bisa mengembangkan potensi dirinya, Bang. Ya seperti Bang Devi ini luar biasa juga. Mantul ya, perawat hebat luar biasa. Ya semuanya saya juga masih belajar, Bang, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya sehat di masa pandemi COVID, dan tentukan dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita, para nakes, dokter, perawat ya, yang sedang berjuang untuk melawan COVID, yang setiap saat selalu senyum dan semangat dalam menjalankan dinas ya, supaya tetap semangat ya, dan yang lagi sakit isoman karena wabah pandemi, semoga semua segera diangkat penyakitnya ya, dan beri dukungan penuh lah. Kalau ada perawat yang ingin maju, kita berikan dukungan penuh ya. Yang penting adalah konteksnya bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan kita saling memberikan dukungan, organisasi kita terutama PPNI akan semakin maju dan jaya, dan kita sebagai para praktisi pelaksana ingin tentunya selalu mendapatkan ya hasil dari organisasi tersebut ya. Semakin jaya, maju, perawat Indonesia yang hebat. Gitu ya, Bang. Siap. Mungkin nanti akan masuk mengarah ke kasus kali, Bang ya. Kasusnya apa? Nanti eh, mungkin nanti persupnya itu sudah ada case one, misalkan fobia ya, atau self confidence-nya kurang baik ya, atau apalah ya, yang sifatnya adalah sudah mengarah secara spesifik problem-problemnya.
Siap, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semuanya. Dan mohon maaf kalau saya banyak salah atau mungkin tidak berkenan ya pada para follower atau viewer ya seluruh Indonesia. Dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan Bang Divi bermanfaat tentunya. Ya, insya Allah untuk sesi kedua nanti kita atur di pertemuan waktu ya. Siap. Nggih, nggih, nggih. Jangan lupa ya teman-teman follow YouTube saya sama IG untuk mengembangkan dalam dalam mempermudah dalam komunikasi ya. Mungkin di situ juga ada WA yang mungkin bisa kita saling sharing ya. Bang Devi satu hal lagi dong Bang, biar teman-teman nggak gagal fokus nih, karena mungkin dari awal Bang Devi menyebut saya Prof nih, apa sih maksudnya Prof ini? Nah ini mungkin teman-teman ada, biar nggak salah nanti saya dibilang akademisi yang mungkin barangkali, wah ini harus kita jelasin nih Bang. Oke ya. Jadi teman-teman, mengapa teman-teman di Perawat Hebat itu memanggil Prof? Itu adalah sebetulnya hanya sekedar panggilan saja. Kalau secara akademisi saya seorang nurse yang berlatar belakang dalam magister keperawatan yang saat ini sedang mengambil program studi spesialis keperawatan medikal bedah yang semester 2 ya, mudah-mudahan tahun ini bisa kelar ya. Prof ini adalah sebutan dari teman-teman di instruktur ya di kegawat daruratan baik itu BTC lah CLS ya. Ya mungkin karena itulah ya karena ada beberapa hal yang mungkin berbeda ya, bahkan ada yang memanggil saya master, ada yang manggil nama, itu is oke lah, itu hanya sekedar nama sebutan dan hanya sekedar untuk membuat kita keakrab saja ya. Jadi kalau mau berlanjut panggil Prof ya tanpa ada kerendahan hati saya, itu hanya sekedar sebutan saja ya teman-teman netizen ya. Jangan beranggapan wah ini punya gelar akademik, belum ya. Tapi mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan profesi keperawatan punya, dan saya pribadi atau Bang Divi menjadi punya gelar Prof nih, Prof keperawatan ya. Prof keperawatan. Amin 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 ya robbal alamin. Itu aja ya. Supaya tidak ada salah di dalam penyampaian dan teman-teman harus mendengarkan atau melihat ya cuplikan dari awal sampai akhir biar tidak ada gagal paham. Ceritanya kan begitu ya. Nggih, 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 nggih. Oke, siap Mas. Mungkin barangkali itu saja karena waktunya sudah lama, nanti teman-teman juga. Oke, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya.